Mari kita masuk pada huruf kelima dari bomber, yaitu huruf E atau kepanjangan dari example. Apa itu? Artinya kita memberikan contoh dan analogi. Sebelum saya mulai, izinkan saya mengutip sebuah quote dari Albert Einstein. Suatu ketika, dia pernah berkata seperti ini. If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Jika Anda tidak bisa menjelaskan sesuatu dengan mudah, maka sebenarnya Anda tidak memahami topik bahasan itu. Hal yang sama juga berlaku saat kita memberikan training. Jika kita memberikan training namun bahasa yang kita pakai terlalu jelimet, terlalu tinggi, maka bisa jadi Anda sebenarnya tidak memahami materi tersebut. Bagaimana dong caranya supaya kita bisa membantu audiens kita? Supaya mereka dengan mudah memahami apa yang kita pengen sampaikan. Tentunya Anda bisa menerapkan message atau komunikasi verbal dan non-verbal. Kemudian Anda juga perlu mengimplementasikan bridge atau jembatan ingatan. Anda juga perlu mengimplementasikan example berupa contoh dan analogi. Apa itu? Saat seorang trainer dia menggunakan berbagai macam contoh yang tentunya relevan dan analogi-analogi yang memudahkan audiens untuk memahami materi, maka tentunya akan mempermudah audiens untuk memahami sebenarnya trainer baru menjelaskan apa. Contoh sederhananya begini, kalau saya tidak menggunakan contoh saat saya menjelaskan tentang bank, di mana untuk memukul audiens pada menit-menit pertama, Anda perlu mengaplikasikan bank. Ada 5 bank yang Anda bisa gunakan. Yang pertama adalah dengan kutipan, yang kedua adalah dengan anekdot, yang ketiga dengan statistik, yang keempat adalah dengan pertanyaan, dan yang kelima adalah dengan success story dan atau bad story. Kalau saya cuma menjelaskan sampai di tahap itu, apakah Anda akan paham? Tentu saja tidak. Untuk membantu Anda memahami hal yang pengen saya sampaikan, maka yang saya lakukan, saya memberikan contoh pada masing-masing jenis bank. Tentunya membuat Anda lebih paham dengan apa yang ingin saya sampaikan. Kemudian saya juga menggunakan analogi. Masih ingat pada saat saya menjelaskan tentang outline, saya menggunakan analogi Anda bepergian dari Jakarta ke Jogja, di mana ada 2 bis. Bis pertama seluruh penumpang masuk dan kemudian bisnya berangkat. Atau bis yang kedua penumpang masuk dan oleh kondukturnya dijelaskan apa yang akan dilakukan selama perjalanan. Analogi bis ini kemudian menggambarkan atau mensiratkan. Begitu juga yang terjadi saat kita berada dalam ruang kelas. Ada 2 pilihan yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah kita langsung masuk ke kelas, kemudian audiens tidak perlu tahu apa yang akan dipelajari hari ini, yang penting ikut. Atau yang kedua, audiens mengetahui apa yang akan dilakukan sepanjang training tersebut. Bagaimana perasaan Anda? Dengan analogi tadi tentunya akan mempermudah audiens kita untuk memahami apa sebenarnya yang kita maksudkan dari bahasan yang pengen kita sampaikan. Bagaimana dengan Anda? Berapa banyak contoh dan analogi yang sudah Anda siapkan untuk menjelaskan modul pembelajaran Anda? Tentunya semakin banyak contoh akan mempermudah audiens Anda untuk memahami isi materi pembelajaran Anda. Yuk, periksa kembali materi Anda dan perbanyak example ataupun analogi yang bisa Anda gunakan untuk memperjelas modul Anda.